kecerdasan manusia. Kita sudah tahu bahwa tingkat kecerdasan manusia dapat selalu berkembang atau growth mindset. Namun, bila hal tersebut tidak diiringi dengan strategi belajar yang tepat, maka growth mindset akan terasa seperti mitos belaka. Bapak Ibu, seorang pendidik sebaiknya dapat mengajarkan siswa-siswinya berbagai teknik belajar untuk mempermudah proses penyerapan ilmu. Dalam topik ini, kita akan mengenal berbagai gaya belajar siswa, serta teknik belajar efektif yang dapat digunakan siswa untuk meningkatkan kualitas belajar. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Tantia. Tahukah Bapak Ibu bahwa manusia memiliki sedikitnya 3 gaya belajar? Mengenal gaya belajar siswa dapat mempermudah Bapak Ibu dalam mendesain proses belajar yang efektif. Apa saja ya gaya belajar tersebut? Saat belajar, kita memproses informasi dengan 3 cara utama. Yang pertama adalah visual. Orang yang menyukai gaya belajar ini akan memilih gambar sebagai media pembelajaran. Semakin banyak warna dalam gambarnya, akan semakin mudah untuk dipahami. Yang kedua adalah auditory. Apakah Bapak Ibu pernah berbicara sendiri saat belajar atau berpikir? Bila iya, berarti Anda sedang memproses informasi dengan cara auditory. Yang ketiga adalah kinestetik. Apakah Anda kadang-kadang menggerakkan jari ketika berpikir? Atau Anda merasa lebih mudah memproses informasi bila sambil berjalan-jalan? Nah, itu artinya Anda sedang belajar dengan cara kinestetik, yaitu dengan melibatkan gerakan dan perasaan. Mengapa penting sekali untuk guru mengetahui gaya belajar siswanya? Bayangkan bila seorang anak yang memiliki gaya belajar kinestetik mengikuti kelas di mana mereka harus terus-menerus duduk dan mendengarkan gurunya berbicara di depan kelas. Apa yang terjadi tak lama kemudian? Tentu saja, anak-anak ini akan sulit berkonsentrasi hingga bahkan tertidur. Lalu, bagaimana cara kita mengakomodasi ketiga gaya belajar yang dimiliki siswa? Bapak Ibu, berikut ini adalah beberapa contoh penerapan di dalam kelas dengan menyesuaikan gaya belajar siswa. Sebagai contoh, untuk mengajarkan perkalian, bagi siswa yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual, guru dapat memperlihatkan tabel perkalian yang berwarna-warni, menggunakan poster, atau anak menuliskan perkalian tersebut di buku tulisnya. Untuk siswa yang memiliki kecenderungan gaya belajar auditori, kita dapat meminta siswa untuk menyanyikan lagu perkalian bersama-sama. Bapak Ibu pasti sudah tahu seperti apa lagu perkalian itu. Nah, bagaimana untuk siswa yang cenderung memiliki gaya belajar kinestetik? Kita bisa membantu siswa untuk lebih memahami perkalian dengan menggunakan beberapa media. Contoh, kelereng yang ditaruh di dalam sebuah wadah, siswa dapat menggunakan kelereng tersebut untuk belajar menghitung perkalian. Caranya, ketika kita ingin menjelaskan 2 kali 3, berarti kita menyediakan 2 wadah, lalu meminta siswa memasukkan 3 kelereng di dalam setiap wadah sambil menghitungnya. Bagaimana Bapak Ibu? Mudah bukan untuk mengakomodasi gaya belajar siswa dalam satu pembahasan? Sekarang pertanyaannya, dari ketiga gaya belajar tersebut, kira-kira yang mana ya gaya belajar yang paling efektif? Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Adam Hu, seorang pakar pendidikan dari Singapura, ternyata anak-anak yang belajar dengan menggunakan kombinasi visual, auditori, dan kinestetik dapat lebih cepat memproses pembelajaran. Jadi, seorang guru harus pintar-pintar mendesain pembelajaran yang dapat mengakomodir ketiga gaya belajar tersebut ya. Baiklah Bapak Ibu, demikian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.